Program ini berisikan pengenalan leptospirosis yang meliputi pengertian, penyebab, faktor risiko, proses perjalanan penyakit, gejala klinis, dan cara pencegahan. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat umum, terutama yang bekerja di bagian pertanian, perkebunan, perikanan, dan limbah. Leptospirosis telah menjadi penyakit emerging atau penyakit yang kembali menjadi wabah di semua daerah dan menjadi penyakit zoonotik yang penting secara global. Penyakit ini disebabkan oleh Leptospiras sp. Manifestasi klinis dari leptospirosis berkisar dari asimptomatik, fulminan, dan fatal. Manifestasi ringan dari penyakit ini dapat meliputi demam, nyeri kepala, dan mialgia. Sedangkan manifestasi berat meliputi ikterus atau kekuningan, disfungsi ginjal atau gagal ginjal, dan diastesis hemoragika atau kegagalan dalam proses perdarahan. Leptospirosis dengan manifestasi berat dapat disebut dengan sindrom Weill. Leptospira merupakan organisme berbentuk spiral, tipis, dan sangat motil. Terdapat 22 jenis spesies Leptospira yang patogenik, 5 spesies intermediate, dan 7 spesies non-patogenik. Kejadian leptospirosis meliputi seluruh daerah secara global, namun paling tinggi terjadi pada daerah tropis dan subtropis karena kondisi iklim maupun kondisi higienitas yang terkadang kurang baik. Sebagian besar kasus leptospirosis dialami oleh laki-laki dengan puncak kejadian pada musim panas dan gugur di daerah subtropis, sedangkan musim hujan di daerah tropis. Secara global, kasus berat leptospirosis terjadi sebanyak 1 juta kasus setiap tahun dengan case fatality rate atau CFR atau fatalitas mendekati 10%. Sebagai penyakit zoonotik atau penyakit yang ditularkan melalui hewan, leptospirosis dapat menjangkiti hampir seluruh spesies mamalia. Rodensia, terutama tikus, merupakan reservoir utamanya meskipun hewan buas, hewan ternak, dan hewan peliharaan juga dapat berpotensi. Leptospirosis menjalin hubungan simbiotik dengan penjamu mereka tersebut dan dapat bertahan pada saluran orogenitalnya bertahun-tahun. Transmisi leptospira dapat terjadi melalui kontak langsung dengan urin, darah, jaringan lain dari hewan yang terinfeksi, atau lebih sering melalui kontaminasi lingkungan. Namun, penularan antar manusia jarang terjadi. Leptospira dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang lembab selama berbulan-bulan, sehingga air merupakan perantara transmisi yang sangat penting. Wabah dapat terjadi melalui paparan air banjir yang terkontaminasi urin hewan terinfeksi. Sebagian besar infeksi leptospira tidak menyebabkan timbulnya gejala atau hanya gejala ringan, hanya sebanyak 1% yang berakibat gejala berat. Proporsi kasus leptospirosis ringan tidak dapat diketahui karena tidak adanya akses penderita untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan atau karena gejala yang mirip dengan influenza. Beberapa kelompok pekerja khusus memiliki resiko yang tinggi untuk terjangkit penyakit ini, meliputi pekerja agrikultural, pekerja limbah, algojo, dan pekerja industri perikanan. Leptospirosis juga dapat ditemukan pada daerah pedalaman kota yang tertinggal dan area suburban di mana populasi tikus sangat tinggi. Faktor resiko penularan meliputi kontak langsung dengan hewan, air, atau tanah yang terkontaminasi, atau urin hewan yang terinfeksi. Data-data baru mengindikasi bahwa leptospirosis dapat berkembang dari gigitan hewan terinfeksi. Transmisi leptospirosis dapat diperantarai oleh abrasi atau luka jaringan kulit dan membran mukosa, terutama konjungtiva dan mulut. Setelah masuk ke tubuh manusia, organisme tersebut dapat berproliferasi atau membelah diri, menembus pertahanan antar jaring, dan menyebar ke seluruh organ. Leptospira dapat menghindari respon imun melalui pengikatannya dengan inhibitor komplement yang potan, yaitu faktor H pada permukaan membran. Selain itu, leptospira resisten terhadap proses ingesti atau penelanan dan pembunuhan oleh neutrofil, monosit, dan makrofag. Sehingga, peran antibodi sangat penting dalam membunuh leptospira. Meski demikian, bakteri tersebut dapat menetap pada berbagai organ termasuk hati, paru-paru, ginjal, jantung, dan otak. Peteki atau bintik-bintik perdarahan dan perdarahan dapat ditemukan pada organ jantung, paru-paru, kelenjar adrenal, ginjal, pankreas, hati, saluran gastrointestinal, otot, prostat, testis, dan otak. Perdarahan tersebut dapat menyebabkan trombositopenia atau penurunan trombosit, peningkatan marker aktivasi koagulasi, dan penurunan aktivitas fibrinolitik. Meskipun leptospirosis merupakan penyakit yang berpotensi fatal dikarenakan perdarahan dan kegagalan multi organ, namun sebagian besar kasus bermanifestasi ringan dengan gejala demam febris onset cepat. Periode inkubasi biasanya adalah 1-2 minggu, namun dapat berkisar dari 1-30 hari. Gejala leptospirosis bersifat bifasik. Fase akut leptospirosis ditandai dengan demam selama 3-10 hari. Pada fase ini organisme dapat dideteksi dari spesimen darah dengan kultur maupun PCR. Fase kedua yaitu fase imun yang meliputi resolusi gejala bersamaan dengan terbentuknya antibodi dan leptospira mulai dapat dikult melalui spesimen urin. Pada kasus yang ringan tidak selalu meliputi fase kedua dan pada kasus yang berat dapat terjadi dengan fase tunggal maupun fulminan. Leptospirosis ringan biasa bermanifestasi sebagai flu-like illness onset cepat dengan gejala meliputi demam, menggigil, nyeri kepala, mual muntah, nyeri perut, sufusi konjungtiva, dan mialgia. Nyeri otot biasanya menyerang betis, punggung, dan abdomen. Nyeri kepala biasanya intens, terlokalisir di daerah frontal dan retroorbital.
atau di belakang mata. Leptospirosis berat memiliki onset yang tidak berbeda dengan leptospirosis ringan, namun jenis ini memiliki progresivitas yang lebih cepat dan CFR atau fatalitas berkisar antara 1-50%. Angka mortalitas yang tinggi berhubungan dengan usia lebih dari 40 tahun, gangguan status mental, gagal ginjal akut, gagal nafas, hipotensi, dan aritmia. Jenis ini juga dapat disebut dengan sindrom Weld yang ditandai dengan trias gejala yaitu perdarahan, ikterus atau kekuningan, dan gagal ginjal. Perdarahan paru dapat ditandai dengan batuk, nyeri dada, distres respirasi, dan hemoptysis atau batuk berdarah. Ikterus dapat ditemukan pada 5-10% pasien leptospirosis disertai dengan liver yang membesar. Kegagalan ginjal merupakan manifestasi yang sering terjadi setelah beberapa hari onset. Gagal ginjal mengakibatkan ketidakseimbangan elektrolit seperti hipokalemia, hiponatremia, dan hipomagnesemia. Terdapat gejala-gejala jangka panjang yang dapat mengikuti leptospirosis berat meliputi fatik atau kelemahan, mialgia atau nyeri otot, malaisa atau lesu, dan nyeri kepala yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari paparan langsung terhadap urin atau jaringan tubuh hewan yang terinfeksi melalui alat pelindung diri seperti pelindung mata atau alas kaki. Vaksinasi hewan ternak, peliharaan, maupun hewan lainnya yang berhubungan terbukti memiliki efek protektif meskipun beberapa hewan tervaksinasi masih mengekskresikan atau mengeluarkan urin yang mengandung leptospira. Vaksinasi pada manusia yang telah dilakukan di beberapa kawasan Eropa dan Asia terbukti efektif. Penggunaan kemoprofilaksis atau obat-obatan pencegah seperti doxycycline 200 mg per minggu atau azitromisin pada ibu hamil dan anak-anak masih diperdebatkan namun dapat diindikasikan untuk penggunaan jangka pendek. Leptospirosis merupakan penyakit yang penting untuk diketahui oleh masyarakat karena gejala klinisnya dapat berkisar dari ringan seperti flu pada umumnya hingga fatal dengan tingkat mortalitas sebesar 50%. Pekerja dengan resiko terinfeksi lebih besar seharusnya dapat menerapkan protokol pencegahan dengan menggunakan alat pelindung diri maupun melakukan vaksinasi.